Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi selanjutnya, kita pada pertemuan keempat. Ini ada materi determinan. Determinan lanjutan dari matriks ya. Apa sih determinan? Harusnya sih kalian sudah mempelajari materi ini pada sekolah SMA ya, atau bahkan SMP. Ini nggak apa-apa kita ulang lagi. Apa sih itu determinan? Nah, jadi determinan itu adalah fungsi yang menghubungkan satu bilangan real dengan suatu matriks. Jadi determinan itu adalah hubungannya dengan matriks. Determinan matriks. Determinan matriks itu lambangnya, ada yang tahu? Dituliskan seperti ini. Ini artinya determinan dari matriks A. Seperti biasa ya, slide-nya jika dibuka dari handphone harus di play. Kalau dari laptop seperti biasa F5. Nah, kita jadi mencari determinan dari suatu matriks. Di sini ada cara pertama, itu cara sarus. Nanti ada lagi cara kedua, kita menggunakan minor kofaktor. Yang kita bahas cara sarus dulu. Cara sarus. Mungkin namanya yang asing, tapi caranya kalian biasa mungkin udah tahu ya. Cara sarus itu seperti apa. Jadi ini untuk metode sarus ini bisa digunakan untuk matriks yang berordo atau berdimensi 2x2 dan 3x3. Kalau lebih dari itu pakai apa, Bu? Nah, nanti kita ada di materi selanjutnya. Jadi yang kita bahas ini cara sarus dulu, ordo yang kecil 2x2 dan 3x3. Contoh di sini matriks A 2x2, ukurannya 2 baris 2 kolom. Nah, kalau contoh di slide itu bisa kalian lihat, mudah ya. Contoh determinan dari matriks A. Determinan dari matriks A. Nih. A, B, misalkan ini kita simbolkan dengan AB, CD. Notasi matriks bisa seperti ini atau bisa seperti ini juga ya. Nah, sama dengan A kali D min B kali C, atau A kali D dikurang B kali C. Nah, bisa lihat di contoh mencari determinan dengan cara sarus ya. Ini ada contohnya di slide 3, 5, 2, 7. Determinannya ikutin cara yang di atas, berarti 3 kali 7 dikurang 5 kali 2. Hasilnya 21 min 10. Kemudian ada ini contoh 2 kali 2 ya. Kemudian kita contoh matriks ukuran 3 kali 3. Nah, kalau 3 kali 3 gimana caranya? Di sini kita misalkan dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini ada matriks 3 kali 3. Gimana cara cari determinan? Saya yakin udah kalian beberapa sudah ada yang tahu ya caranya gimana. Nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Nah, mencari determinan A. Determinan dari A sama dengan
Jadi untuk memudahkannya, kalian tambahkan 2 kolom pertama. Nih, jadi kalian tambahin di sini A, D, G, B, E, H. Jadi kalau kalian tarik dari sini, ya, A, E, I dikali ditambah B, F, G, kemudian ditambah C kali D kali H. Nah, kemudian dikurang dengan apa? Selanjutnya ini G kali E kali C dikurang HF A, kemudian dikurang lagi dengan PDI. Udah kebayang ya? Kita langsung lihat ke contoh soalnya aja. Di sini ada mencari determinan dengan cara sarus. Kita mencari ukuran 3 kali 3. Nah, gimana contohnya? Contohnya bisa kalian lihat sih, sebelumnya bisa juga dipelajari. Bisa, sini kita tulis contoh. Ada sebuah matriks berukuran 3 kali 3, 6, 1, 1, 2, 3, 5, 4, 2, 3. Ditanya determinannya. Nah, sekarang kita lagi mempelajari cara sarus. Jadi kita cari determinannya dengan cara sarus. Determinan A sama dengan, sama caranya kayak tadi nih. Di contoh soal kalau kalian bisa langsung, nggak usah ditulis nggak apa-apa, tapi kalau mau ditulis juga nggak apa-apa kayak tadi. 6 berarti tulis 2 kolom pertama, 6, 2, 4, 1, 3, 2. Nih 6 kali 3 kali 3 ditambah 1 kali 5 kali 4 ditambah 1 kali 2 kali 2 nih. Kemudian dikurang 1, 3, 4. Kemudian dikurang dengan 6 kali 5 kali 2 dan seterusnya. Kurang 1 kali 2 kali 3. Ya udah, dapatnya tinggal kali-kali jumlahan biasa. Kalau udah dapat cara kayak ini, udah bisa langsung hitung-hitungan biasa ya ini. Arti kan hitungannya di contoh soal hasilnya sama dengan 0. Ini cara sarus. Kemudian cara kedua menghitung determinan matriks, itu ada yang namanya cara dengan minor kofaktor. Nah, minor kofaktor ini bisa digunakan untuk matriks yang lebih dari 3 ya. Nah, tapi untuk minor kofaktor ini kita tidak membahasnya selesai sampai materi keempat. Akan kita lanjutkan minggu depan biar nggak terlalu bertumpuk ya. Nah, apa sih minor dan kofaktor? Yang pertama, minor itu jadi elemen-elemen baris ke I itu misal 1, 2, 3 dan seterusnya, dan kolom ke berapa gitu, bisa 1, kolom kedua, kolom ketiga dan seterusnya dari sebuah matriks A dihilangkan. Nah, setelah menghilangkan itu terdapat matriks bujur sangkar N-1, artinya yang tadinya 4 jadi 3. Maka determinan dari matriks bujur sangkar ini disebut dengan minor. Minor dilambangkan dengan M, I, J.
I baris J kolom. Nah, kemudian apa definisi dari kofaktor? Kofaktor ini hubungannya dengan minor. Untuk apa, nanti sebelumnya kita lambangkan dulu kofaktor. Ada yang menulis kofaktor itu C, IJ. Kalau di slide itu pakainya alfa ya, alfa IJ. Nah, hubungannya apa dengan minor? Jadi kofaktor itu alfa IJ sama dengan min 1 pangkat I plus J minor MIJ. Ini adalah rumus mencari kofaktor. Kalau kita lihat di sini dia mencari minor, kemudian tinggal dikaliin. Kalau bisa langsung juga nggak apa-apa langsung. Tapi di materi ini kita cari minornya terlebih dahulu, biar lebih paham. Kalau udah lancar baru bisa langsung nanti. Oke. Nah, kembali tadi ke minor, definisinya dia menghilangkan elemen IJ. Jadi misalkan ada minor A11, minor A11 sama dengan dilambangkan M11, artinya minor baris ke 1 kolom ke 1. Jadi yang dihilangkan baris ke, misalkan ini ada elemennya tuh 2, saya nggak tulis ya untuk memperpendek durasi video, kalian bisa sambil lihat slide. Jadi M11 yang dihilangkan baris ke 1 kolom ke 1 sama dengan tinggal yang sini. Nih, tinggal yang baris ke 2 kolom ke 2, A22 baris ke 2 kolom ke 3, tinggal yang baris ke 3 kolom ke 2, baris ke 3 kolom ke 3. Nah, kemudian lagi minor A21, artinya baris kedua dan kolom ke 1 yang dihilangkan. Nih, baris kedua, nih kolom ke 1 nih yang dihilangin. Sisanya berarti yang ini. Bisa sambil lihat di slide ya nih. Sisanya A12 yang ini baris ke 1 kolom kedua, sisanya lagi baris ke 1 kolom ketiga, sisanya lagi baris ke 3 kolom kedua, baris ke 3 kolom ke 3. Terus lagi misal minor A31, di M artinya jadi yang dihilangkan baris ketiga kolom ke 1, baris ketiga kolom ke 1, baris ketiga kolom ke 1 yang dihilangkan. Nah, sisanya tinggal ya lihat ini, baris ke 1 kolom ke 2, kemudian apa lagi, baris ke 1 kolom ke 3, baris ke 2 kolom ke 2, baris ke 2 kolom ke 3. Nah, ini kan ada lagi, kalau ini kan kita sorotin kolom ke 1 ya. Sekarang terus sampai selesai minor A12, artinya
baris ke-1 kolom kedua yang dihilangkan. Cara ini cara mencari determinan dengan cara minor dan kofaktor. Memang kelihatannya sih panjang, tapi kalau nanti udah paham carinya cepet kok. Oke, baris yang dihilangkan baris ke-1 kolom ke-2. Berarti sisanya baris ke-2 kolom ke-1, baris ke-2 kolom ke-3. Kemudian ini baris ke-3 kolom ke-1, baris ke-3 kolom ke-3. Dan seterusnya sampai terisi. Ini kan contoh kita masih 3 kali 3 ya. Nanti terus seterusnya, jadi ada 9. Ini 1 2 3 4, ada 5 lagi, dan seterusnya caranya sama. Nah, kita stop dulu untuk materi minor, kemudian nanti kita bahas lagi untuk minor. Minggu depan kita bahas mengenai minor, kofaktor, adjoint. Nanti ujung-ujungnya kita menghitung determinan. Minor, kofaktor, sama adjoint. Apalagi itu adjoint nanti ya, nggak usah, nanti kita bahas minggu depan. Nah, setelah ini kita latihan soal dulu, sederhana sih latihan soalnya. Saya yakin semua bisa. Untuk yang pertama apa? Mencari determinan. Berhubung kita masih pakai cara Sarus, jadi caranya yang kayak tadi pakai cara Sarus. Yang soal nomor 1, ukurannya 3 kali 3. Kemudian nomor 2 lebih gampang ya, merem juga bisa. Nomor 2 ukuran 2 kali 2. Cara masih pakai cara Sarus. Oke. Silakan. Gak usah ditulis, langsung di ini aja. Kita bahas sama-sama. Jika ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di diskusi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.